Ya, berjumpa lagi dengan saya malam hari ini di hari Kamis dalam acara Bincang dengan Tamu Spesial. Dan malam hari ini tamu kita adalah Master Taufan, salah satu admin dari Cakrawala Indigo juga. Dan saat ini kita sedang menunggu kehadiran dari Master Taufan. Kita menunggu kedatangan dari Master Taufan yang menjadi narasumber. Oke, sebentar saya undang. Bisa tolong diterima undangannya. Oke, selamat malam, Master Taufan. Selamat malam. Lagi di luar? Enggak, ini lagi mau di belakang aja. Oh gitu. Habis sampai, Oh, baru sampai. Baru pulang kerja. enggak, habis datangin sesuatu. Oh, ini di mana? Apa namanya? Survei di mana? Tadi lagi ngobat, lagi ada pasien yang minta didatangin aja. Oh, pasien. Oh, Ya, saya pikir lagi keliling lagi nyari. khusus Ya, pasien cewek-cewek. ini, waduh, mantap dong. Belakang, Ini kita lagi ya tunggu. belakang itu, Hah? kalau di tempat sini belakang itu ada pohon gede banget, ya kan? Ah, Belakang sana itu ini, ada pohon gede ini banget. Itu kayak pohon udah ratusan tahun. nggak kelihatan sih, gelap ya. Kerasa nggak belakang? Memang belakang gelap. Iya, gelap sekali saya nggak lihat. Ini pada tak bantu cahaya. Oh, ini daerah mana ini? Kelihatan nggak? Bentar, bentar, bentar. Tapi wajah wajah saya kelihatan kan? Kelihatan, wajahnya kelihatan. Kalau Ke wajahnya belakang sudah nggak ini mungkin sih kelihatan. kelihatan. Nggak kelihatan belakang. Gelap sekali. Ini di luar ya berarti ya? Iya, Hmm, di belakang. iya, iya. Iya. Aduh, sebentar nih ada si siapa K ini sih ini siapa? Aduh kok jadi lupa namamu ini. Maju. Siapa namanya? K. Jadi lupa namanya. Gimana kabarnya? Ya, selamat bergabung semua Sinyalnya malam hari ini. putus-putus. Kita enggak bagus. Sinyalnya bagus kok. Malam hari ini kita gabung bersama Udah, dengan Master Taufan untuk membicarakan, ya kita bicara-bicara santai aja lah. Karena banyak orang penasaran kan mengenai hal-hal seperti itu gitu loh. Nah, mungkin nanti Master Taufan bisa menyampaikan, eh kok putus ya? Halo, signalnya hilang nih. Halo, agak hilang ya. Terputus, sebentar. Saya undang lagi. Sebentar saya undang ya. Kok nggak bisa ya? Oke, oh signalnya nggak bagus ya nih. Oh, oke, bisa masuk nih. Sebentar, nanti bergabung lagi bersama kita, Master Tafannya. Ya, saya kenal Master Tafannya di grup mana ya? Saya lupa deh. Bisa bergabung lagi, Master Tafan? Kita tunggu kedatangannya. Mungkin signalnya kurang bagus di sana ya. Bisa tolong masuk lagi? Salah di signal deh. Selamat malam, Mbak Utin. Kita lagi tunggu teleponnya nih, terhubung lagi nih. ya Oke, tadi putus ya signalnya ya. sebenarnya nggak putus sih, cuma belakang itu tempatnya agak Oh, memang.
Oh, jadi kena kena energi dia. Jadi tempat HP saya sempat hang tadi, nggak Oh, mau diapa-apakan. kadang-kadang kalau dia lewat begitu tuh. Makanya mesti jangan Saya deket-deket debut. dia. Kemarin saya nonton Novik pun begitu. Handphone saya, karena dia ikut Nah, nonton, handphone saya jadi ngaco. Akhirnya ya sudahlah saya hang, keluar. jadi Heeh, hang. heeh. Ya, Terus selamat malam, saya Bang Rutin. agak Hah? maju, Gimana? jadi tadi agak ke belakang, hang, nggak mau. Heeh, Terus ini saya coba ke maju yang agak lebih cahayanya depan. lebih nganu sudah nggak apa-apa. Kalau yang belakang Oh, kan memang gelap banget. oh, iya, 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 iya. Ya, jangan, Hmm. jangan, jangan deket-deket mereka lah. Ya, saya kenal Master Tovan ini dulu, ini loh Pak, suka masuk-masukin botol. Tapi itu betul, memang saya lihat ada di botol dulu. Nah, tapi ada banyak yang penasaran loh, itu gimana caranya bisa masuk botol tuh? Emang bisa makhluk masuk botol? Sebetulnya sih kalau dari saya sih keyakinan saya itu bisa aja. Saya kan sosok itu kan cuma bentuk zat kan Pak. Jadi zat itu yang Betul. kita masukkan itu zatnya saya energinya dia kan sosok itu kan cuma ada zatnya aja Bang. Hmm, Cuma berupa zat bukan kayak wujud apa hmm, sifatnya kan sifat zat Pak. hmm, hmm. Jadi kalau Ya, sifat zat itu bisa aja. Kan ya, sebagian ada kita yang punya cincin batu itu dimasukin sosok kodam apa apa itu kan bisa juga. hmm, Kenapa hmm, kalau sosok gaib itu dimasukkan batu kan sehingga hmm, jelas masuk dalam batu aja benda padat aja yang gitu aja hmm, bisa apalagi dalam botol yang hmm. masih ada ruangannya Ada ruangan kosong. apa itu tempatnya itu masih ada ruang kosong Hmm, masih ada juga hmm, bisa. hmm. Tapi kan gini, pikiran orang-orang ini banyak begini. Itu kan kalau makhluk begitu kan dia kan tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya kan bisa keluar sebenarnya kan Ya. gitu. Nah, kok kenapa dia nggak keluar gitu? Istilahnya sih kalau kita sudah masukkan habis kita masuk kan istilahnya kalau sebelum kita ambil itu kan kita niatkan kan Hmm, sosok itu kita niatkan untuk kita sedot untuk kita masukkan di dalam botol. Lah waktu hmm, menyedot menarik sosok itu kan kita menggunakan tenaga tenaga juga tenaga dalam. hmm, Jadi kan mungkin energinya sosok itu kalau langsung berhadapan dengan energi manusia juga mungkin energinya dia agak melemah juga. Nah, di saat hmm, dia melemah masuk botol, langsung botolnya itu langsung kita kunci gitu. hmm. Berarti ada ininya dong, ada apa namanya ucapannya ya, afirmasinya ya istilahnya begitu ya, untuk dia nggak keluar lagi. Kalau ucapan sih istilah, kalau ucapan sih saya lebih ke yakin aja kalau bahwa ini saya ucapkan ini bisa mengunci, bisa sebagai Hmm, tameng untuk dia tidak bisa lepas. hmm. Ya, Udah berapa cuma udah berapa lama? memvisualkan, menghalukan itu. Udah berapa lama? Sebetulnya sih bisanya sudah lama kok ya. Tapi Hmm, kan mau mengganggu-ganggu itu kan ya masih belum lama kan kalau bisa bisanya juga udah lama cuma ya agak hmm, nggak mau lah hmm, dianukan dulu gitu. hmm. Iyalah sesama makhluk hidup. Ya, Kecuali kalau dia sama negatif waktu ya. itu juga. Heeh. Mm, Kalau energi negatif itu pertamanya itu kalau lihat saya itu kayak nantang. Hmm, Banyak saya menangani pasien yang sudah kemasukan. hmm, Lah itu kalau berhadapan pernah kejadian saya menangani pasien cewek satu hmm, udah hmm, kerasukan. hmm. Itu pada yang kerasukan itu cewek itu dipegangin enam cowok, enam cowoknya terpental Lepas. semua, Hmm, hmm, lepas semua. hmm, Hmm.
waktu berhadapan dengan saya itu dia cuma menghina saya. Kamu itu siapa? Kamu itu nggak punya ilmu, nggak punya gini-gini. Jangan melawan Mm-mm. saya gitu. Mm-mm. Ya, kalau ilmu dari segi ilmu kan saya memang tidak pernah kok Mm-mm. untuk puasa, untuk ritual dapat ilmu. Ini saya Mm-mm. misalkan kalau puasa saya tidak mampu, tidak nggak kuat, dan untuk Mm-mm. ritual yang panjang-panjang itu saya jelas tidak mampu juga. Ya waktu Mm-mm. kejadian dia menghina saya itu, terus tangan saya kanan tiba-tiba dia gerakkan untuk napuk pundaknya dia, Mm-mm. udah dia langsung lepas. Gitu ya. Kebanyakan sih yang saya pasien-pasien yang saya tangani kebanyakan pertamanya itu memang menghina. Kamu Mm-mm. tuh siapa? Kamu tuh apa Mm-mm. mampu gitu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kayaknya memang semua makhluk tuh begitu kok ya. Pertama-tamanya nantang ya. Iya. Mm-mm. Hmm. Ini kita sapa Habis dulu dia sebentar ya. nantang, Hah? ya, Kita sapa sebentar nih ada Meichan, ya, Maria Ulfa, selamat malam, Fernando Sagala, selamat bergabung bersama dengan Mas Taufan di sini. Kita cerita-cerita sedikit mengenai hal-hal mistis, pengalaman dari Master Taufan berhadapan dengan makhluk-makhluk gaib. Ya, oke sambung Master Taufan. Oke, ini ya. apa nih? Dupa nih. Nyala Saya dupa ya? sukanya kalau di tempat kayak gini ya, dia sukanya tak nyala gitu. Oh. Ya, di belakang ada duduk-duduk tapi saya tidak tahu. Memang di belakang tempat saya ini ada Hmm. sebuah pohon yang usianya ratusan tahun juga. Jadi jalannya dia tuh kadangnya lewatnya sini gitu, lewat Maksudnya samping gimana? sini. Oh, oh. Dan Nah, kita gaibnya kita itu loh, di pohon. oke. Sekarang gini, kalau dikasih dupa biasanya mereka datang kan? Kalau saya sih dupa itu sebagai gimana ya? Bukan sebagai kadang enggak sebagai niat ngundang enggak juga kok. Cuma Hmm. iseng-iseng aja gitu. Oh. Soalnya sebagian mereka kan makan asap, Iseng. iya kan? Mm-mm. Ya, Jadi biasanya kalau ya cuma apa kalau dupa, waktu kemana itu kalau lagi ke pemakaman tengah malam yang kayak dulu-dulu itu biasa ah, ya kalau nggak dupa kemenyan. iya iya betul. Oh. Kalau Kemenjan biasanya siapa yang datang? Makanya kalau kalau saya yang kalau datang itu kadang sampai saya jengkel itu saya sedot sendiri pakai itu terus saya masukkan di tubuh saya sendiri dia malah ngamuk minta saya pulang untuk pulang gitu. Oh, maksudnya pulang ke rumah dia gitu. Jadi kan kalau pernah kali suatu kejadian saya pernah di pemakaman dia tuh di sebuah desa pemakamannya itu di tepi sungai. Mm-mm. Jadi di tepi sungai itu ada pemakaman Cina, Mm-mm. ada terus sampingnya pemakaman Cina itu pemakaman Jawa. Kalau Novi Chan mungkin tahu tempatnya itu namanya Desa Mm-mm. Kademangan. Mm-mm. Dia itu sampingnya sungai, sungai itu ada pemakaman Cina lah itu di dalam kuburan Jawa itu dia nggak mau muncul, tetap dia di anu terus saya paksa masukkan di dalam tubuh saya untuk Mm-mm. ditanyakin. Mm-mm. Dia memang nggak suka sama saya diminta untuk segera pulang gitu, jangan ganggu gitu Oh, aja. oh, ya 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 ya. Nah, ini kan sekarang di YouTube nih banyak-banyak apa namanya konten-konten tuh. Ada pocong, ada Ya, kuntilanak, ya kan? Kelihatan begitu, ya. terus jelas-jelas kelihatan, terus apa bisa diajak ngobrol. Itu gimana menurut tanggapan Master Taufan? Kalau saya sih mungkin sebagian ada yang settingan juga kalau saya rasa ya. Saya Mhm, selama saya dalam hal mencari kayak gitu ya, mhm. itu tuh sebenarnya sosok itu muncul-muncul, tapi dia kalau nggak bisa, kalau kita datangi chat nih ya, dia tuh sudah pindah-pindah. Menghilang. Mhm, Iya, mhm, saya pernah saat di pemakaman Jawa,
Mm-mm. Itu arti kan pemakaman Jawa kalau di Sasak ini kan dikasih bangunan kecil-kecil kan. Mm-mm. Iya. Itu waktu di situ tuh ada satu hitam di sana. Saya datangin, dia nggak lagi ke sana. Mm. Dia itu kayak dideketi manusia dia sebenarnya nggak nggak mungkin nggak tahu lah. Tapi kalau saya kadang ingin yang di YouTube itu kok banyak banget sampai muncul sampai bisa diginikan. Kok Mm-mm. saya Mm-mm. Mm-mm. selama masuk di pemakaman itu sampai Mm-mm. gonta-ganti katanya pemakaman ini tempatnya yang paling gini sampai yang gini. Mm. Tapi itu sampai muncul cuma kalau sampai bertahan lama itu kok Mm-mm. saya belum Nggak nemui pernah. pernah nemui gitu loh. Mm-mm. Belum pernah. Mm-mm. Mm. Itu kali tapi nggak Iya. tahu lah pengalamannya yang lain gimana cuma yang sama ini saya pengalamannya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Tahu saya sih memang kalau yang real tuh begitu ya. Jadi mereka memang nggak akan tahan Mm-mm. lama kan. Heeh. Nggak tahan Kalau lama. yang tak tahan lama bisa dipentung kepala segala macam itu bohong ya. Ya makanya kita aneh kok sampai bisa dibentuk padahal kan makhluk astral itu kayak zat kan, kayak sistem Ya, zat dia itu tidak lah kok bisa sebuah mungkin dia bisa dipadatkan tapi kan dalam bentuk wujud tapi nggak bisa sampai di kita pegang kita ya apa kan itu agak juga aneh ya. kayak gimana? Iya saya selama ini pernah berkali-kali masuk dimanapun nggak pernah yang kayak bisa bertahan lama, tahan lama Mm-mm. nampakannya dia bisa Mm-mm. diajak nganu itu susah gitu loh. Kayak enggak saya belum pernah lah gitu. Betul, betul, betul. Hmm. Malah kalau menurut saya yang real ya seperti itu memang. Kadang-kadang mereka cuma sekelebat aja kan, seret gitu kan. Cakap kata jet lewat itu aja sudah Mm-mm. itu udah aja sekitar set nampak dikit itu udah bagus. Saya berkali-kali saya itu Iya, nemui ya gitu. Set di sana nampak. Udah habis itu kalau kita kasih cahaya gini dia sudah nggak ada hilang. juga Betul, betul. hilang. Heeh, heeh. Hmm. Ya. Nah, guys tuh, jadi kalau yang real tuh setan tuh nggak bisa kelihatan, nggak bisa tahan lama dia, bukan Ya nggak bisa kelihatan, nggak bisa tahan lama gitu loh. Jadi nggak, kalau apalagi bisa diajak kelihatannya ngobrol. penampakan bisa. Kalau Ya, sampai nampaknya dalam waktu sekian lama bisa dengan itu saya belum pernah nemuin. betul, Hmm. betul. Jadi biasanya itu Bahkan demi ada yang konten aja. dimasukkan di dalam, ada yang sampai dikasih pakaian apa-apa itu kayak masuk aku kayak saya berkali-kali saya nggak pernah namanya gitu. Iya, iya. Hmm. Dibohongin aja itu ya. Heeh. Ya tapi nggak tahu lah kalau yang aslinya gimana. Tapi selama saya yang mengalami langsung di lokasi waktu mindek konten itu nggak ada yang Mm, sampai lama gitu. mm. Hmm. Makanya kadang-kadang ada orang tuh penasaran mau nyari-nyari gitu ya, mau lihat apa real nyata gitu kan. Itu kan rasanya susah gitu sebenarnya. Kalau untuk sampai kelihatan nyata Susah begitu ya. kalau kelihatan soalnya saya waktu kalau sudah jam 2 kan kita kalau mencari sosok penampakan itu kita jam 12 malam itu sudah masuk di lokasi. Betul. Masuk jam 12 malam di lokasi, kita itu kalau masuk tidak pernah salam gini damai-damai itu nggak pernah. Soalnya kita kalau Mm, saya datang ke situ memang niatnya pengen nantang supaya dia itu mau munculkan gitu kamu itu ada apa enggak gitu. mm, Kadang ya mm, kita sampaikan baik-baik, tapi selama itu juga tidak pernah. Padahal sudah saya kasih dupa kemenyan itu sudah, anu coba mm. suruh nampak juga kayak cuma sekilas lah. Itu sekilas saja kalau kita nggak was-was juga Nggak lihat. nggak akan bisa tahu. Heeh. Iya, betul. Nah, Mm. Memang pengalaman saya juga gitu sih, nah. Master Tovan. Jadi Jadi ya nampak makhluknya plus cuma itu sekilas ya. aja. Mm. Gitu. Hmm. Kadang-kadang ada orang yang mau membuktikan datang ke tempat angker, mau suruh nampak kayaknya nggak masuk akal gitu. Nggak Bukan, bisa. Saya berkali-kali bukan, eh, kali-kali nggak ada yang nggak ada yang bisa nampak sampai lama nggak ada kok. tapi katanya gini, kalau orangnya berani, dia nggak mau nongol. Tapi kalau orangnya takut, baru dia muncul gitu loh. Gimana tuh? Saya pernah nyoba lah ya. Dalam waktu bikin konten itu ada yang pengen
tahu gimana. Mm-mm. Udah. Mm-mm. Jadi Mm-mm. saya tuh ngajak istilahnya yang memang belum pernah gituan, yang dia tuh pertama masuk di lokasi pemakaman sudah was-was, Mm-mm. gitu. Jadi Mm-mm. masuk itu dia was-was, terus tak dampingi. Waktu didampingin itu, ya itu yang dilihatin malah Mm. dia, pas yang Oke, sosok dia bayangan tinggi itu dia. ah dia ngeliat. Nah, dia kasih tahu, Mm. ada Mm-mm. sekilas yang lewat, Mm-mm. pas tapi Mm-mm. sekilas itu kayak bentuk bayangan hitam gede. Mm-mm. Lah saya Mm-mm. datangin, plek, terus Mm. sosok itu malah masuk di tubuhnya cowok itu. Mm. Jadi waktu Nah, jadi bikin mm. konten itu, cowoknya yang awam dia itu masih takut. Bahkan di temen itu Mm. masih masih takut, tapi Mm. pengen, pengen masih Mm. pengen takut-takut tapi Pengen penasaran. terus dia di kelas set itu masuk sekilas. Habis sekilas itu langsung saya datangin. Lah ternyata dia waktu saya lepas lepas dari pengawasannya dia, saya datangin ke lokasi yang dia tunjuk, Mm. yaitu sosok itu masuk. Jadi dia di tengah pemakaman itu kayak kayak Sultan. kayak singa, kayak Oh. macan kesurupan gitu. Mm. 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 Jadi benar ya, kalau orang Soalnya yang kita takut kan itu justru yang nangani, mm. ya, tapi Mm. ada yang lebih mudah lagi kok sebenarnya kok. Mm. Kalau memang membutuhkan sosok itu memang ada. Mm. Itu sebenarnya kita jam ini anu aja ya, yang memang niat gitu ya. Mm. Tapi niat itu nanti kan juga tergantung dari, soalnya kalau ada penampakan kan kita kan anggap, kalau saya sih kalau lihat penampakan itu kalau waktu mencari konten itu sebuah ke, keuntungan, Mm. Mm. ya kan? Soalnya niatnya Mm. kita penampakan Mm. Iya terus. juga. Jadi kalau bagi yang abang pengen itu jam antara jam 12 lebih dikit lah sampai setengah satu Mm. itu masuk aja di kamar mandi, tapi kamar Mm. mandinya dalam posisi gelap. Iya betul. Dah diam aja di situ. Nggak usah nyalain air. Biasanya Nggak usah soal cuma titik air diam tuh. aja. Mm. Ya nanti kalau ini yang tekad ya, Mm. Mm. yang memang pengen penasaran juga Mm. di jam 12 sampai jam setengah satu itu coba aja masuk kamar mandi Mm. dengan cahaya, dengan matikan lampu. Betul betul. Mm. Udah nggak usah pakai doa apa-apa, nggak usah. Mm. Nanti pasti kok entah itu Mm. beda kayaknya gimana atau lainnya itu pasti, Akan ada hawanya terasa ya, atmosfernya. pasti. Mm. 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 Hmm. Iya sih, memang kamar mandi kan tempat mereka juga sih. Ya, Kenapa mereka soalnya suka di kenapa kamar kan mandi ya? biasanya kan kalau keyakinan banyak itu kalau kita habis perjalanan kemana itu harus cuci tangan, cuci kaki di kamar Mm. mandi kan nggak boleh langsung Mm. masuk ke kamar kan. Kalau Ya, kita karena habis itu. jalan kemana, terus Mm. nah itu kan istilahnya kan kita tuh kalau kita habis ke kamar mandi cuci semua, cuci tangan, cuci kaki, cuci segala itu kan Mm. apa yang menempel di kita kan nanti jatuhnya di situ. Betul, betul. Mm. Buahnya di situ lah. Nanti sosok kamar mandi itu bagi sosok itu dia tidak akan suka sebetulnya. Mm. 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 Jadi nanti dia akan kembali lagi. Cuma kalau kita Mm. habis kemana-mana terus kita masuk ke kamar itu lah, itu sosok itu Mm. kalau suka dia itu akan menetap di situ. Betul, betul, betul. Nah, cuma kalau Mm. kita cuci tangan kita gitu, sosok itu ke di situ dulu, dia tidak Mm. akan betah kok. Cuma Iya, anu betul. nggak akan, terus dia akan kembali lagi. Makanya banyak yang Mm. bilang kalau Mm. kemanapun habis jalan itu kalau bisa Cuci. sudah ke kamar cuci Mm. mandi. Nah itu baiknya sih di situ. Kalau kita masuk ke Mm. dalam langsung itu kebanyakan sosok itu kalau sudah suka menempati satu ruangan itu, dia Iya, terus saya disuruh di situ. ke sana sudah Heeh. susah gitu. Iya, Susah. iya.
Nah, Iya. kita Sebentar kita akan sapa-sapa dulu kemana-mana ya. itulah. Ya, Kita sapa dulu sebentar ya. Ini ada Stefanus Maleke, ada Jody Setiawan, Adrian Patrick, selamat bergabung, selamat malam semuanya. Anita Carolina, ada Zia Rohman, Nyimak, oke. Terus kemudian ada Gus Bandri, kok nggak mau muter filmnya kok? Mungkin signalnya di sana Gus. Terus kemudian ada Linda Istrowati, selamat malam. Kalau ZR katanya merinding dulu tuh Master, gimana tuh? Kalau ada makhluk katanya. sebenarnya soalnya di dalam setiap tubuh manusia, di dalam diri manusia itu pasti ada sosoknya, itu pasti diikuti siapa itu pasti. Kebanyakan itu. Hmm, hmm. Pasti ada lah ya, nggak mungkin nggak. Pasti ada, pasti ada. Ya, Kadang makanya ada yang bilang, ada gak yang membuntuti saya apa-apa? Itu pasti. setiap kebanyakan itu pasti. Iya, Cuma yang kalau kita ditempeli yang energinya negatif, itu kan yang membuat kehidupan kita agak nah, jadi, betul. nah, gitu. Hmm, ya, Kehidupan kita jadi agak gimana hubungan nanti emosinya. Soalnya kebanyakan itu kalau yang saya temui, yang ketempelan sosok, itu emosi dia naik tanpa sebab dan betul, jatuh tanpa bisa dia kontrol juga. betul. Nggak bisa dikendalikan. Ya, Tiba-tiba nanti malam ada hawa pengen nangis sedih lah. betul, betul. Itu kebanyakan sih gitu. Itu pengaruh dari makhluk-makhluk itu ya. Ya, Heeh, ya. loh. Ini ada kita Kebanyakan apa sih lagi gitu. sebentar ya. Ini ada Santi, ada Ana, Anita Carolina, selamat malam, selamat bergabung. Ada Chandra Wijaya. Ini Anita Carolina berkata kamar mandi emang tempatnya. Iyalah ya, seringnya di situ. Iya, tapi kan itu cuma pengen membuktikan aja kalau kita di Heeh, dalam suatu ruangan itu meskipun lampunya gelap, itu kemungkinan untuk menampakkan, untuk kasih tanda itu akan sangat kecil. heeh, Cuma kalau kita tekadnya sudah yakin, hati yakin, pengen membuktikan kalau sosok itu memang ada, itu heeh, langsung aja di kamar mandi itu mungkin untuk dikasih tanda dia ada itu kemungkinan lebih lebih istilah batasannya agak lebih tinggi dikasih heeh, tanda heeh. daripada kita di sebuah ruangan yang mana gitu. Betul. Tapi Memang di setiap sebenarnya, rumah itu kan heeh, iya sebenarnya setiap rumah tuh memang ada kan. ada itu mah. Sebenarnya jumlah mereka lebih banyak daripada kita kan, daripada manusia. Sebenarnya dalam satu rumah itu kan penghuninya itu masih beda-beda kok. Iya, Di betul. depan itu siapa, di belakang itu siapa itu Betul. nanti kan Betul. tidak tidak ada. Jadi satu rumah itu dengan beda-beda penghuni juga kok. Betul, betul, Oh, betul. Ini kayak rumah saya nih, oh. di kamar tidur ada anak kecil, kamar mandi ada perempuan. Nah, ya itu dikit Jadi, kayak gitu. iya. Hmm. Jadi sebenarnya memang memang mereka tuh Cuma ada di kan setiap kalau rumah. pengen nampak kan gitu, Mm-mm. ada setiap rumah itu ada. Bahkan jumlah mereka juga lebih banyak. Soalnya kan Betul. dia di tempat manapun bangunan kosong ada manusia tidak ada. Di tempat Mm-mm. sawah di ladang dia ada Ada, manusia nggak betul. ada kan. Heeh. Betul. Mm-mm. Hmm. Makanya kalau ngatasin mereka satu persatu nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya tuh. Makanya Iya, kalau melawan musuh kita itu nggak akan ada habisnya. Soalnya dia itu kalau semakin kita nganu juga kita yang capek gitu. betul, betul, betul. Kang Ladeni juga capek. Tuh. Mm-mm. Mm. Makanya jadi apa maksudnya pesannya ke member nih yang mendengarkan acara kita, jangan takut sebenarnya dengan sosok seperti itu ya. Mereka juga Nggak usah sebenarnya kan, ya, uh-uh. Sebenarnya kalau kita nggak ganggu, mereka juga nggak ganggu kan. enggak, Mm-mm. enggak. Ya pokoknya jangan saling ganggu Cuma lah di kan situ ya. namanya namanya juga beda dunia kan mungkin kita jaga agak gimana kan Mm-mm. gitu kok. Mm-mm. Hmm. Tapi memang mereka memberikan energi merinding ya. Saya pikir Ya, siapapun yang ketemu pasti saya merinding. juga,
Iya, masih gitu. Kayak kan ya. Sebenarnya sih kalau yang bagi anggota yang pengen mau, yang pengen ya, yang bagi yang awam yang di anggota sini yang pengen mau Hmm. ada merasakan sosoknya nanti, nanti juga inbox saya bisa, nanti saya bantu dari jauh. Hmm. Untuk Dia tak- ngerasain. jadi, jadi waktu itu, waktu nanti saya coba untuk membuka, untuk membantu itu fokus aja, ya fokuskan semua dipikir itu di pernafasan aja, cuma mengamati nafas aja, nanti sambil Hmm. membedakan. Oh, dibukain mata batinnya maksudnya gitu. Atau dikirimin. Kalau buka, kalau buka ini tuh juga enggak, cuma nanti kan tak siapa yang di sana, kalau ada yang orang awam itu ya cuma merasakan hawanya gimana, ada Hmm. di sekitarnya gimana gitu aja. Jadi ya cuma hawanya aja lah gitu. Ya, artinya butuh merasakan aja lah gitu ya. Kalau mereka hadir tuh seperti apa sih Eh, rasanya begitu ya. Jadi ngerti eh, gitu kan. hmm, Uh, Domba Aucen udah hmm. bilang serem. Ya. Sebenarnya sih setahu saya sih masih sereman manusia loh daripada gitu. Iya kok, Iya. orang soalnya kalau gituan di dia tuh kalau bilang itu juga nggak sampai nganu enggak. Mm-mm. Kalau manusia kan Bisa menyakiti manusia kadang tuh. kan juga kayak gitu kan enggak. Cuma kan Mm-mm. salahnya gituan kan kadang dipakai sama yang tidak bertanggung jawab untuk menjadikan orang juga itu. Kalau Mm-mm. saya sih Mm-mm. memang yang salah itu bukan bangsa dia, dia kan memang juga patuh di pemerintah itu sebenarnya juga nggak mau kan, gitu. Mm-mm. 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 Betul, betul. Saya pernah Ya. kejadian itu, Mm-mm. ini pengalaman ya Kak ya. Mm-mm. Saya mencoba mendatangkan, saya sama teman, Mm-mm. jadi waktu itu ada Mm-mm. kecelakaan cowok yang tapi cowok itu posisinya sudah meninggal dunia. Mm-mm. Lah di tempat kejadian itu kan ada darahnya si cowok itu kan. Mm-mm. Jadi saya pakai kapas putih, Mm-mm. bekasnya kecelakaan dengannya itu saya tuturkan di kapas putih itu. Mm-mm. Tuturkan kapas putih, malamnya tet jam 12 terus saya kerjakan. Mm-mm. Datang dia, Mas. Datang waktu Mm-mm. itu saya niatkan untuk mencari angka. Mm-mm. Datang tes itu malah datangi saya itu nangis-nangis kok. Mm-mm. 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 Istilahnya saya itu meninggal dalam posisi kayak gini. Saya Mm-mm. meninggalnya kayak gini. Kamu kok masih tega sebagai manusia yang masih hidup mintakan kayak Mm-mm. gini. Wah, saya Mm-mm. malah Mm-mm. waktu itu salah sudah wes gitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, betul. Jadi itu nangis. Saya Mm-mm. meninggalnya aja kesusahan kayak gini. Kenapa kamu yang punya Mm-mm. kelebihan gitu kamu tuh enggak malah kayak gini kan? Mm-mm. 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 Ya makanya langsung gitu ya. Jadi Sebentar, saya habis sapa itu dulu ya. dah. Nah, ini ada Sari Komala, selamat malam. Kemudian ada Sadu Budi nih, Master juga nih, selamat malam. Ada Anita Carolina, asal mereka wujudnya cantik, ganteng, nggak serem kayaknya. Ya itu mereka bisa rubah-rubah wajah lah ya, ya kayak gitu ya. Jadi mau cantik Kalau bisa, mau wujudnya ganteng itu bisa, mau sih serem juga bisa. tergantung tiga aja kan. Kalau memang dia Hmm. wujudnya cantik, ganteng, itu berarti sosok itu memang suka sama kita. Mm-mm. Cuma kalau Ya, wajahnya itu ciri-cirinya. sudah nampakkan yang kayak gitu sih, sudah kebencian melawan kita. Mm-mm. Mm-mm. Betul, Hmm. betul. Mm-mm. Saya sosok itu aslinya dia itu kayak sosok ya, sebuah sosok. Mm-mm. Mm-mm. Sosok. Mm-mm. Ada yang bilang itu sosok cewek muda, Mm-mm. tapi saya nggak percaya itu aslinya sosok tua. Mm-mm. Soalnya sosok itu meskipun dia aslinya itu cewek muda cantik itu dia bisa berubah menjadi tua,
bisa bisa betul, menjadi dia cantik, bisa berubah menjadi kunti yang wajahnya setengah bagus, setengah betul. enggak, nanti bisa balik Mm, lagi ke nenek-nenek. betul. Dia itu kunti, enggak itu nenek tua. Kalau nggak Mm, percaya, tak jadi dia langsung tak ambil kalau tak tua kayak tak mm, sedot, tak mm, masukkan dalam mm, tubuh aku, plus mm, langsung aku mm, ganti. Kalau aku sudah kemasukan gitu kan aku ganti mm. cakapku ngomong Iya, berubah. sudah ganti gitu loh. Mm, mm, Mm-mm. mm. Mm. Ya, ini kembali ke soal darah ya. Kalau misalnya kecelakaan gitu ya, kalau sampai orang itu mengeluarkan darah, biasa dia punya spiritnya nggak lari kemana-mana ya. Kalau kalau yang saya tahu sih seperti itu, betul nggak Se- ya? Jadi karena darah itu kan sebenarnya nyawa. Kalau dia, ya, Jadi betul. gini, Jadi kalau eh, tetap, tetap di situ kan. Contoh juga misalnya seperti gini, tetap. misalnya pedang, pedang nih terus dipakai bunuh orang gitu ya. Hmm, Itu darahnya kan ada di hmm, pedang itu kan. Nah selama itu nyawanya nempel di hmm, situ kan, gitu nggak akan hilang hmm. tuh. Karena saya pernah lihat pedang pusaka, Enggak, maksudnya, saya masih ada darah gitu loh. Saya bilang ini hmm, pedang bekas bunuh orang betul nih, kok. gitu loh. Jadi bisa lihat makanya kalau kayak polisi kan melacak senjata melalui DNA kan melalui darah itu kan sebenarnya kan. Kayaknya. Hmm. Ya gitu Jadi kok. Jadi yang bagi kecelakaan itu kalau meninggalnya di situ sebetulnya dia itu sebagai nyawa apa itu sebetulnya ya. Tapi mungkin uh, itu kan pendapatnya saya. uh, Kalau kecelakaan di situ ya udah dia itu sebetulnya itu kalau bisa yang anu itu hasilnya masih tertahan di situ juga. di situ juga betul. Hmm. Uh, Jadi iya. ya tempatnya dia di sebuah jalan ini ya dia meninggalnya di situ. Ya udah sebetulnya dia itu ya Uh, tempatnya kalau dia sudah lama itu tetap di situ sekitar situ. Hmm. betul betul. Iya, ini seru nih Hmm. obrolannya ya. Tapi waktunya terbatas. Kan cuma setengah jam aja sebenarnya ini udah lebih loh, hampir 45 menit. Karena kalau kepanjangan nanti kita sulit uploadnya gitu. Nanti kapan-kapan mungkin kita sambung lagi cerita-ceritanya Ya nggak sama apa-apa Master Taufan nih. Hmm? Gimana? Gak kalau apa-apa, pengen terusin. kalau pengen bicara dengan sosok sosok di belakang saya juga nggak apa-apa. Oh janganlah. Kalau lagi gini, kalau bisa janganlah. Nanti takutnya dia Nggak datang apa-apa. ke tempat. Nggak Hah? dia Nanti dia datang lagi kalau ke. ngejak gini sebenarnya yang ngejak itu bukan saya kok. Hmm, hmm, hmm. Cuma kadang kalau makanya kadang-kadang saya ada yang pasien yang anu yang saya tahu ada sosok dia pengen masuk ke saya ngomong pengen Hmm, ngomong mengantor pengen hmm, kenapa dia pengen mlebu ning awakku pengen masuk di hmm, badanku hmm. tapi ada yang habis saya masukkan tuh tambah enggak diem enggak dia malah kaget malah dia langsung kabur aja. Lah, ya makanya gitu. Takutnya nggak semua member berani gitu kan. Takutnya ntar ada yang takut malah terbawa-bawa. Takutnya gitu loh. Namanya makhluk gitu kan kalau orang takutnya senang. Dulu kan Hmm, jangan lah kalau bisa. takutnya Gitu sih loh. gitu biasanya kan ngefek kadang lewat foto media gini sosok itu kan beda Iya, kayak manusia. Kalau manusia itu kalau iya. kita pindah ke suatu tempat harus ada kita pakai mobil, kita pakai sepeda. Kalau sosok kayak gitu Mm-mm. kan sebenarnya enggak. Langsung Dia kayak gini, dia masuk ke sana bisa kok. Nah, bisa, makanya sebuah betul. sosok itu makanya dalam bentuk zat makanya bisa lah sebuah zat kita jadi kita pukul kita gini kan Mm-mm. kan kayak logikanya kan Mm-mm. kayak Iya, iya. nggak bisa. Hmm. Makanya kalau lagi gini saya jaga jangan sampai ada apa maksudnya karena takutnya ada yang takut terus tiba-tiba dia datang ke sono baru repot gitu loh. Jadi mendingan nggak usah. Gitu. Jadi selamat malam David Prop, Sri Kandi Mangkubulan, selamat bergabung. Ya, kita sedang bahas masalah mistis karena kalau kita bicara mistis ini sangat panjang sekali dan Nggak sangat mungkin banyak hal bisa yang 3 jam nggak mungkin selesai. nggak Iya mungkin kan? selesai, nggak mungkin selesai Nggak mungkin gitu. selesai. Nah, Karena masalah kesurupan juga sebenarnya dalam perlu dibahas tuh kesurupan tuh. Nah ini kan Master bisa Topan kan suka hmm, masukin nih. Nah masukin itu maksudnya yang dimasukin
itu apakah seluruhnya dimasukkan atau hanya energinya saja sebenarnya yang diambil gitu loh. Nah ini Kalau kayak saya sih seru juga nih. kalau pengalaman saya sih itu tipe kesurupan itu saya nilai ada dua kok. Mhm. Jadi tidak semua orang yang pertama itu memang dia kemasukan energinya jin, tapi tidak full. Mhm. Setengah. Jadi sosok manusianya itu masih bisa mengendalikan tubuhnya kita kemana. Mhm. Dan satu lagi ada yang full. Jadi dia itu sudah nggak ingat siapa-siapa, dia sudah Betul. diganti oleh energi semacam itu. Dikuasain Dan artinya. makanya kadang ya yang pernah katakan full saya tangani berkali-kali itu habis sosoknya itu sudah lepas di badannya dia tuh Linglung. loh kenapa aku ya kok aku nangis Mhm. nyapa di matanya kok ada Mhm. loh nyapa kenapa no. Mhm. Mhm. Betul, betul, Hmm. betul. Kalau Ya, saya sih lebih hobi itu yang mhm. jadi saya niatkan tuh Mhm. ada sosok itu saya niatkan Mhm. saya untuk mengambil energi sebagian kamu untuk saya masukkan di dalam tubuh saya. Mhm. Mhm. Ini ada pertanyaan nih, Jadi saya gimana bisa cara supaya nggak ya kesurupan? Gimana cara supaya nggak kesurupan dari Utin Agustin? sebenarnya kalau kesurupan itu tergantung kalau bisa sih jangan sampai banyak bengong lamun. Soalnya kan Iya, betul. sih kalau kita bengong ngelamun itu sebetulnya sukma kita sebagian sudah nggak ada di tubuh kita. Melayang. Mhm. Betul. Nah, sebagian kita makanya kalau dan kebanyakan itu kenapa sosok energi negatif itu kalau mau sampai mendekat menggandul di manusia itu manusia yang dia tempel itu kebanyakan juga sering melamun. Mhm. Mhm. Betul. Nah, terus Betul. ketika tidak melamun nanti lah patung ngelamun itu bisa dia kemasukan juga. Betul. Intinya sih kalau nggak kesurupan itu kita tuh Jangan nggak bengong. boleh sampai ngelamun bengong. Nah, Mhm. nah. Soalnya waktu Iya, kita betul. bengong itu kita banyak tanda-tanda yang ketempelan sosok itu kan suka bengong ngelamun tengah malam lah itu Betul. kan. Iya. Hmm. Kalau misalnya di rumah sih masih mending ya, tapi kalau kita sudah beranjak ke tempat-tempat angker, jangan sampai bengong, jangan sampai nggak fokus gitu loh. Itu paling gampang di apa disamperin sama mereka, Nah, ya, gitu loh. kadang ada yang nggak bengong aja kalau kemasukan kemasukan juga kan. Betul, bisa aja. Hmm. Tapi Hmm. yang paling penting Bisa. dekat sama Tuhan lah ya. Ya, waktu ya soalnya kan saya meyakini dalam tubuh kita itu ada hak cipta dari Tuhan kan. Betul. Ya itu setiap kalau tempat kayak gitu kita berdoa sesuai dengan supaya Mhm. apa yang energi negatif itu juga kadang yang suka berdoa itu ada juga kok. Mhm. Saya pernah menangani pasien itu Mhm. dia itu ibu-ibu. Mhm. Dia saya menangani itu saya bilang Mbak di dalam sampan ada sosok kunti. Mhm. Suaminya saya bilang gitu ngamuk mas. Oh, Mhm. Mhm. suaminya ngamuk. Suaminya ngamuk Mhm. bahwa bininya ini ibadahnya kuat, ibadahnya gini. Mhm. Mhm. Ya udah, anggap aja saya buktikan. Mudah-mudahan Mhm. ucapan saya sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Mhm. Mhm. Terus saya minta dia menghadap ke terus sila, fokus, tarik nafas, tahan, sambil suruh nutup mata. Belakang pundaknya sudah saya pegang, plek ini. Mhm. Mhm. Langsung nangis. Keluar dia Langsung dari nangis, manifestasi. dia sudah langsung nangis, nangis. Lah, suaminya kaget, Mhm. nangis ternyata
habis nangis sebelum nangis tuh kayak ketawa kayak khasnya Kunti gitu. Habis itu habis ketawa nangis terus saya keluarkan itu. Lah waktu sudah sosok itu sudah lepas itu yang cewek ini anu kenapa dengan aku no? Kenapa? Nah, terus dibilangin suaminya kalau nangis. Loh, dia itu nggak merasa nangis. Dia itu seolah-olah habis tak cukup pejam mata, plok itu kayak sudah ngantuk, udah nggak kayak sudah nggak ingat apa-apa lagi gitu. Karena diambil alih tubuhnya kan. Terus dibilang suaminya kalau dia tadi nangis, dan itu dia ngomong bahwa sebelum tak gitu kan dia tuh agak lilung juga nggak terlalu istilahnya lilung lah Kang karena banyak bengongnya juga saya benar. Iya. Iya, itu dia. Walaupun sekalipun ibadah, tapi kalau nggak fokus suka suka bengong, itu juga bisa ketempelan juga gitu ya, bisa Nah itu kemasukan juga. bisa gitu. Iya, Itu sudah itu betul, memang bukan katanya siapa enggak itu saya yang mengalami betul. langsung Saya tahu itu. pasiennya. Iya. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan itu paling tidak lebih menjaga ya. Karena kalau saya lihat gini, Ya lebih kalau menjaga. orang dekat sama Tuhan, itu auranya putih dia tuh. Eh, aura tubuhnya itu warna putih. Nah biasanya makhluk itu nggak mau deket. Beda kok. Beda gitu. Nggak mau. Beda. Uh-uh. Soalnya kan makhluk itu sebetulnya lebih peka. Lebih peka betul, Oh lebih ini cahaya. gini dia suka ke sana. Uh-uh. Oh. Iya. Dan yang suka jahat itu kan kalau ada makhluk yang memang iseng itu yang bahaya kan itu. Nah itu yang negatif kan namanya. Uh-uh. Ya itu tetangga saya itu juga itu. Uh-uh. Jadi dia itu waktu itu naik sepeda, Uh-uh. naik sepeda dia tuh posisi tidak ada ngantuk, Uh-uh. tidak ada apa-apa, Uh-uh. jalan biasa sekitar 80 60 lah katanya Uh-uh. sih. Ya ini kan tetangga saya, ya kan. Uh-uh. Uh-uh. Atau kata tatanya kamu apa ngantuk? Enggak, kejadiannya itu jam setengah satu. Uh-uh. Enggak ngantuk dia. Uh-uh. Dia tuh dia tuh hafal Uh-uh. sebelum waktu sebelum melewati jembatan dia itu masih posisi masih fit juga. Uh-uh. Lah mau mendekati jembatan itu tiba-tiba pandangan dia itu jadi blank semua. Nah ditutup tuh ya berarti. Enggak tahu jadi blank. Jadi Uh-uh. blank dan dia udah kayak enggak badan ini katanya sih buat digigit kan sudah nggak bisa. Uh-uh. Iya. Nah, kejadiannya itu belas habis itu lah sepeda dia nabrak jembatan itu. Uh-uh. So. Nah, jadi Biasanya waktu gitu. Uh-uh. ya itu katanya blank sih katanya gitu Uh-uh. blank lah. Uh-uh. Soalnya kan waktu mau cek di rumah sakit itu dia minta Uh-uh. tolong saya untuk Uh-uh. lah waktu mengantarkan ke rumah sakit. Uh-uh. Lah waktu perjalanan ke rumah sakit itu dia ngomong, Mas kejadianku di situ. Aku Uh-uh. sebelum lewat situ biasa-biasa aja. Lah sampai Uh-uh. sini aku sudah nggak ingat apa-apa. Uh-uh. Sudah di Uh-uh. blank. Jadi pandangan dia itu kayak sudah gelap banget. Uh-uh. Nah, susahnya sih sosok energi yang negatif itu yang mengganggunya di situ. Betul. Nah, Nah, yang kayak gitu yang perlu diusir. Kalau yang hmm, biasa-biasanya biarin aja. enggak. Makanya saya itu kalau mengganggu itu saya lihat dulu, Bang. Hmm. Kayak yang bilang tokonya itu tutup. Di Hmm. katanya sih yang lewat situ tokonya tutup. Padahal dia Nggak itu lihat. buka. Lah. Betul, betul. Hmm, Hmm. itu kebanyakan yang saya usik ya gitu. Iya, Coba betul. kalau yang musik-musik yang di tempat lain yang kita ya saya nggak ada tujuannya itu dia juga Iyalah, juga enggak tetap mereka sebenarnya kan saling menghargai lah. betul, betul. Dia juga Sesama makhluk sebagai lah. ya dia Hmm. juga makhluk dia juga hidup kayak kita juga Iya, posisinya kan
dia hidup, cuma dia tidak Ya. terlihat. Kita hidup Pal- yang terlihat Paling nggak itu kita aja lihatnya loh. tuh mereka juga sebenarnya makhluk ciptaan Tuhan juga gitu kan. Mm-mm. Cuma mereka tidak memakai tubuh jasad, kita manusia memakai tubuh jasad gitu Nah, aja. memakai jasa, bedanya itu aja. Ini apa Nah, nih? Rutin Agustin bertanya, makhluk berarti juga peka ketakutan kita. sangat peka. Mm-mm. Sangat Dia peka, tahu anak ini gimana. Dia itu tahu, dia itu lebih betul. tahu. Gitu. Dia itu Bahkan lebih tahu. pikiran kita, Makanya dia itu, mm, ya, pikiran dia kita kasih, dia itu tahu. iya betul. Mm-mm. Nah, Iya. Selamat malam Kasna, Nana, Kasna. Selamat bergabung. Kita sedang membahas masalah-masalah mistis malam hari ini. Ya, jadi memang namanya makhluk halus itu mereka bisa baca ketakutan kita. Mereka juga bisa bisa. berpikir sebenarnya ya. Makhluk-makhluk seperti itu juga bisa Hmm, berpikir, gitu. Bukan cuma manusia aja yang bisa bisa berpikir. kok. Gitu. Enggak. Sebenarnya makhluk kayak gitu tuh tahu juga kok. Uh-uh. Dan bahasa kita ini bahasa Pani, dia tuh jadi paham. Betul, Nah, betul. paham. Hmm. Tuh. Malah dia tuh bisa Kecuali paham. pocong ya. Oke. Kecuali saya selama ini saya kalau ketemu pocong Hmm. itu masih diajak ngomong itu susah. Iya sih, pocong mah diem. Hmm. Diem aja. Nggak Capek. tahu kenapa. Eh, kenapa? Diajak ngomong itu susah. Dan kalau ngomong-ngomong itu tidak jelas. Iya. Kenapa ya? Hmm. Nggak tahu. Tapi kalau pocong tuh selalu mintanya apa? Ikatan dibuka. Kebanyakan sih kalau pocong itu nggak tahu selama sih saya selama nemu itu nggak pernah yang gitu kok. Cuma dia Hmm. itu kebanyakan kalau ada yang nutupi sebuah usaha Nah, itu betul. yang saya lihat tuh kebanyakan itu kata-kata pocong. Betul, dipakai tuh. Betul. Kemarin Hmm. tuh si siapa namanya di grup tuh ada cantumin foto warung, biar kenapa warungnya jadi sepi. Itu memang pocong saya lihat Hmm. ditaruh di Oh, situ. pocong. Kebanyakan gitu. Makanya kalau Mas, kalau ada yang tanya tahu-taunya punya aku udah nebak, itu pasti pocong. Betul. Kebanyakan gitu. Penglaris Hmm. pun pocong ya yang dipakai. Iya, Jadi pocong itu dipakai buat 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 apa? Buat nutup dipakai pocong, buat penglaris dipakai pocong. pocong. Apa mungkin karena dia nggak banyak ngomong ya? itu. Dia tuh nggak banyak ngomong, tapi dia banyak Banyak kerjanya bertindak. langsung. Iya, nggak banyak janji-janji. Iya. Hmm. Oke, ini kita sudah hampir 1 jam nih. Ngobrol-ngobrol gini memang panjang sekali. Nggak cukup lah waktu sebentar kalau kita bicara mengenai apa makhluk-makhluk halus seperti makhluk astral ya. Nanti belum kita Iya, bicara mengenai lebih spesifik mengenai kuntilanak itu bagaimana, pocong itu seperti apa, gondoruo. Ya itu banyak sekali kalau misalnya kita mau bahas, nggak cukup waktu gitu loh. Mungkin nanti iya kapan-kapan loh. kita akan sambung lagi dengan Master Taufan ya, kita akan bicara lebih lanjut mengenai kesurupan juga ya kan. Kesurupan itu juga kadang-kadang ada yang namanya kesurupan massal ya. Di sekolah itu kan kadang-kadang juga ada kan, Iya, atau di iya. pabrik-pabrik gitu kan. Nah, terus kemudian Itu bagaimana cara kita, kalau kesurupan masa itu sebenarnya kita tuh cuma megang satu aja loh. betul, Di dalam kesurupan masal itu pasti ada istilahnya energi cari yang lebih pemimpin. gede daripada yang lain. Iya, ada Iya, betul, pemimpinnya. Kalau betul. pemimpinnya sudah dinyano, yang lain kalau kita Ngikut nangani yang kabur. ini, oh, ngikut tambah banyak. Iya. Kayak istilahnya orang Cuma kalau kita tawuran tuh ada langsung, pemimpinnya gitu ya. ya ada pemimpinnya dia. Jadi kalau pemimpinnya ada di tek kelihatannya energinya lebih nganu, ya itu udah. Betul. Saya kan selama ini kan energinya mereka juga beda-beda juga. Iya, betul. Meskipun sama, Ada tingkatannya. meskipun sama, sosok kunti Mm, ya, ada mm, tingkatannya. mm. Nah, Iya. Nah, cuma kalau kalau kejadian massal itu biasanya orang panik ya. Jadi semua mau dipegang cuma gitu. panik deh. Nah, Mm, bagian dan dengan kan kalau itu kalau kesurupan itu energinya itu memang udah di luar batas. iya, Ya. betul. Iya. Kuatannya Oh, juga beda. iya, betul. Mungkin nanti kapan-kapan kalau yang berani coba bisa bisa inbox ke Master Tovan nih kalau mau ngerasain. Tapi saya nggak Ya rekomen. nanti gak apa-apa, cuma sediakan air putih aja. Hmm,
nanti saya coba anu nanti cuma membedakan nanti kalau ada badannya kayak digoyang-goyang waktu fokus itu ikuti aja, jangan dilawan dulu. Kadang mereka gini loh, mereka juga menimbulkan energi kayak gimana ya, kayak berbet apa ya istilahnya. Kalau mereka ada tuh kita deketin tangan kita ke dia, itu seperti kayak bukan kesetrum ya, apa sih kayak kesemutan atau apa namanya ya, kayak greget gitu loh, apa ya istilahnya ya. Kalau saya sih lebih agak kemana ya? Senut 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 gitu kan. Nah itu Ada gitulah, ada betul. sengatan kecil-kecil lah. Nah betul, sekarang kecil-kecil loh. Sedikit-sedikit gitu. Itu Nah, energinya jadi tuh seperti itu. sengatannya itu makanya kalau kita tidak fokus ya kan. Makanya saya berkali-kali kalau pengen merasakan itu sesuatu, fokus. Betul, Soalnya harus waktu fokus. ada sengatan kecil di tangan kamu, kalau ada sengatan kecil itu berarti di dalam tubuh kamu itu ada yang yang mengikuti. Makanya kalau ada telapak tangan apa gimana ada sengatan kecil mau itu lah, itu udah Mm, ikuti aja gitu. iya, betul. Nah, itu fungsinya apa, meditasi energi tuh buat mendeteksi mereka tuh. Ada apa Ya, enggak gitu ya. makanya kan Bisa seperti itu. pakai mesti digunakan kan mesti telapak kanan. Betul, telapak. Mm, Kalau saya sih sering gunakan telapak telapak kanan sebagai sensornya. Nanti tinggal diarahkan kemana gitu. betul. Kalau saya Hmm. secara awam juga sebenarnya bisa loh mendeteksi mereka tuh. Ya, karena kan gini, logikanya mereka kan sebenarnya makhluk apa mengandung elektrik magnetik, mereka punya Iya, ininya. Jadi kalau magnet itu kan harus ketemu panas juga kan akan sering ada apa, ada reaksi kan. Jadi kalau saya biasanya gini, ada ya. gosok tangan aja kencang sampai panas, terus Hmm. diarahkan gitu kan. Itu Nanti kan, bisa ya, bisa juga tuh. Bisa juga, iya, tapi waktu ngarahkan telapak digosokkan penuh ya. harus gosok penuh Digosok betul. penuh. Cuma kita dalam niat batin, saya ingin mendeteksi udah tangan nanti kita gosok penuh ditaruhkan sini, kita niatkan nanti tangan itu tiba-tiba kayak ada yang Ya, ngangkat nuntun gitu kok. ya. Apa narik Ya atau apa gitu nonton, kan. Gitu. eh Mm. nonton tiba-tiba oh ke sana yaudah gitu. Iya, Jadi gitu. ikutin aja udah. Nah, itu depan tuh. Hmm. Di depan atau. Cuma sih kayak biasa gitu kak. Jadi tangan Hmm. itu digosokkan powono, nanti kalau sudah ada tekanan gimana langsung diginikan niatkan anu udah nanti tangan itu kayak ada yang bimbing kok. Kayak ada tekanan naik Hmm. naik 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 itu kayak menghadap kemana. Lah udah ikuti aja itu. Iya, iya, betul. Karena itu kan dia magnet. Jadi kan kita gosok tuh tangan kita juga Iya. mengandung magnet kan gitu kan. Hmm. Iya. Oke deh, waktunya sudah panjang nih, udah sampai 1 jam, lo nggak berasa nih kita ngobrol-ngobrol sama Mas Taufan mengenai hal ini. Nanti kapan-kapan kita boleh Iya lanjut kak. lagi ya mengenai apa, bahas masalah satu satu sosok aja kita bahas gitu loh, ya kan? Jadi supaya Iya kalau bisa mengerti ringan aja. ciri-ciri. Hmm? Waktu nanti kalau habis Nobi-chan nggak apa-apa. Jadi untuk melanjutkan sesinya Nobi-chan itu. Hmm. Jadi bagi Boleh. yang punya usaha, punya toko, kelihatannya gimana, nanti cukup sediakan garam yang gede-gede sama air putih aja. Nanti kita bantu Hmm. dengan energi sini untuk diceramkan ke sana gitu aja. Hmm. Untuk Oke. melanjutkan sisinya Iya, betul. materi Untuk Nobi-chan itu. menetralisir energi negatif itu ya. Jadi kalau misalnya nanti Ya, di saya tempat kan kemarin tokonya itu, atau usahanya. Hmm. kalau itu masih belum full kan. Soalnya kan Iya, waktunya ada betul. belum Betul, full. betul. Hmm. Ya, nanti bisa inbox ke Master Taufan lah kalau misalnya ada sesuatu yang mau di apa tanya atau gimana gitu ya. Oke, terima Sekarang ini kasih nggak apa-apa teman. ya. Lagi Hah? Selasa apa itu? Untuk Nanti hari melanjutkan sisinya. Rabu. Nanti Oke, Master Taufan ya, ya, Rabu ya. Boleh, ya, kita saya atur ya, jadwalnya. Ya, kita saling membantu lah. siap kok. Ya, oke. Baik, terima kasih teman-teman semua. Acara kita sampai di sini dulu. Eh, apa nih Anita Carolina, nggak berasa kok seru, nggak berasa waktunya ya. Iya, saya juga nggak berasa nih ngobrol-ngobrol sama Mas Taufan, tuh udah 1 jam. Ya, nanti kita kapan-kapan kita akan lanjut lagi, mungkin kita akan bahas satu sosok saja untuk Siap. lebih supaya
memahami ya kan, karena kan sosok itu setiap sosok punya ciri-ciri Ya, khas sendiri gitu loh, ya kan. Oke, gitu dulu ya teman-teman ya. ya, Nanti ya. kita ketemu lagi di lain acara. Oke, terima kasih untuk Mas Taufan juga yang sudah bersedia hadir bersama-sama dengan kita malam hari ini ya. Selamat malam Siapa? semuanya.